Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, warna yang sama dengan gaun sutra yang kukenakan. Aku, Alina Larasati, berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kerjaku di lantai 50 Menara Alina Corp. Dari sini, kota tampak seperti hamparan permata yang berkelip, sebuah kerajaan bisnis yang kubangun dengan keringat, darah, dan air mata selama 15 tahun terakhir. Di atas kertas, aku adalah wanita yang memiliki segalanya. CEO dari salah satu perusahaan properti dan gaya hidup paling sukses di Asia Tenggara, istri dari Baskara Wijoyo yang tampan dan karismatik, dan seorang figur publik yang dihormati. Hidupku adalah fasad yang sempurna, dipoles hingga berkilau oleh majalah-majalah bisnis dan portal berita gaya hidup. Namun, di balik kemewahan itu, ada retakan yang mulai menjalari fondasi pernikahanku, retakan yang sengaja kuabaikan selama berbulan-bulan. Baskara, suamiku, adalah pria yang kunikahi saat kami berdua masih belum menjadi siapa-siapa. Aku adalah otaknya, visioner yang melihat peluang di setiap sudut kota yang terlupakan. Dia adalah wajahnya, negosiator ulung dengan senyum yang bisa meluluhkan investor paling alot sekalipun. Kami adalah tim yang sempurna, atau setidaknya begitulah dulu. Namun, seiring Alina Corp meroket, Baskara mulai berubah. Dia menjadi lebih santai, lebih sering bertemu klien di lapangan golf daripada di ruang rapat, dan pulang larut malam dengan aroma parfum wanita yang asing, bukan aroma parfumku yang khas dari Batcarat Roge 540. Aku tahu, tapi aku memilih diam. Aku terlalu sibuk, terlalu fokus pada ekspansi perusahaan ke pasar internasional. Aku berpikir, mungkin ini hanya fase. Pria dengan kekuasaan dan uang seringkali tersandung kerikil kecil. Aku yakin dia akan kembali. Betapa naifnya aku. Kerikil kecil itu ternyata sebuah bom waktu. Sore itu, setelah menyelesaikan rapat maraton dengan Dewan Direksi, aku kembali ke ruanganku. Asisten pribadiku, Dita, seorang wanita muda yang cerdas dan sangat loyal, masuk dengan wajah pias. Di tangannya ada sebuah tablet. "Maaf, Bu Alina," ucapnya dengan suara bergetar. "Saya rasa ibu perlu melihat ini." Aku mengerutkan kening, mengambil tablet dari tangannya. Dita sudah membuka sebuah profil Instagram dengan nama Rani_Luxelive. Aku tidak mengenalnya. Foto profilnya adalah seorang wanita muda, mungkin pertengahan 20-an, dengan bibir yang disuntik filler dan tatapan yang dibuat-buat sensual. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Itu adalah rentetan unggahan terbarunya. Unggahan pertama adalah sebuah foto bumerang yang menampilkan 2 gelas sampanye mahal, Moët & Chandon Rose Imperial, dengan latar belakang pemandangan kota dari jendela kamar hotel yang sangat tinggi. Lokasinya ditandai, The Grand Elysian Jakarta, salah satu hotel paling mewah di ibu kota. Captionnya genit, "Tears for the unforgettable nights. You know who you are, MRB?" Jantungku mulai berdebar kencang. MRB? Baskara? Kebetulan, pikir otak logisku. Aku menggeser ke unggahan berikutnya. Sebuah foto nampan sarapan di atas ranjang berseprai putih bersih. Ada croissant, buah-buahan eksotis, dan 2 cangkir kopi. Di sudut foto, tampak sebuah pergelangan tangan pria yang mengenakan jam tangan yang sangat kukenal. Patek Philippe Nautilus Rev. 5711, hadiah ulang tahun pernikahan ke-10 dariku untuk Baskara. Jam tangan itu bernilai lebih dari 1 miliar rupiah dan hanya ada beberapa di Indonesia. Jantungku serasa diremas. Aku terus menggeser dengan jari-jari yang mulai gemetar. Foto berikutnya adalah sebuah selfie wanita itu, Rania, di depan cermin kamar mandi hotel yang mewah. Dia mengenakan jubah mandi sutra putih milik hotel, rambutnya dibungkus handuk. Di belakangnya, di cermin, ada pantulan punggung seorang pria yang sedang berdiri di dekat jendela. Postur tubuh itu, garis bahunya yang tegap, aku akan mengenalinya di mana saja. Itu Baskara. Darahku seolah surut dari wajah. Udara di ruangan ber-AC ini tiba-tiba terasa pengap. Tapi puncaknya, pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa penyangkalanku, adalah unggahan terakhir. Sebuah foto yang diambil dari sudut rendah, menampilkan kaki Rania yang jenjang terangkat, bersilangan dengan kaki seorang pria. Mereka jelas sedang berbaring di sofa. Tangan pria itu memegang segelas whisky, dan di jari manisnya melingkar cincin kawin kami. Captionnya adalah deklarasi perang,
Some people are just placeholders. The real queen has arrived. Thank you for showing me what luxury truly is, my king. Pelakor ini bukan hanya berselingkuh dengan suamiku. Dia memamerkannya. Dia mengejekku. Dia menggunakan kemewahan yang kubangun untuk menusukku dari belakang. Dia tidak tahu, kemewahan itu adalah senjataku, bukan milik Baskara. Bu Alina, ibu tidak apa-apa? Suara Dita terdengar cemas. Aku mengangkat kepala. Wajahku mungkin pucat, tapi mataku tidak menunjukkan air mata. Tidak. Air mata adalah untuk wanita lemah yang meratapi nasib. Aku tidak pernah menjadi wanita seperti itu. Rasa sakit yang tajam dan menusuk itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat fokus. Kemarahan. Kemarahan yang membeku menjadi es. Dita, kataku dengan suara yang anehnya tenang, nyaris tanpa emosi. Cari tahu semua tentang wanita ini. Rania. Siapa dia, kerja di mana, siapa saja teman-temannya. Aku mau laporan lengkap di mejaku besok pagi. Dan cari tahu di kamar nomor berapa Baskara Wijoyo menginap di Grand Elysian malam ini. Baik, Bu. Dita mengangguk, tampak sedikit lega melihatku tidak pingsan atau histeris. Dia tahu aku seorang pejuang. Satu lagi, tambahku. Hubungi Pak Tirtayasa. Minta beliau datang ke kantorku besok pagi jam 8. Katakan ini darurat. Sangat darurat. Pak Tirtayasa adalah pengacara pribadiku sekaligus pengacara perusahaan. Seorang pria tua yang licin seperti belut dan tajam seperti silet. Dia adalah orang yang kubutuhkan saat ini. Setelah Dita keluar, aku kembali menatap tablet itu. Aku memperbesar wajah Rania. Wajah yang cantik, tapi kosong. Wajah seorang wanita yang mengira telah memenangkan lotre dengan merebut seorang pria kaya. Dia tidak tahu bahwa pria itu hanyalah sebuah cangkang kosong yang kuisi dengan kekayaan. Dia tidak tahu bahwa raja yang dipujanya itu hanyalah seorang pangeran palsu yang hidup dari kemurahan hati ratu yang sebenarnya. Rania telah membuat kesalahan fatal. Dia membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah mewah kami di Pondok Indah, sebuah rumah yang terasa seperti museum dingin yang penuh dengan kebohongan. Aku menginap di geria tawang pribadiku yang lain, yang tidak Baskara ketahui, di puncak salah satu gedung apartemen milik perusahaanku. Di sana, sambil menatap gemerlap Jakarta yang sama, aku tidak menangis. Aku menyusun rencana. Rencana pembalasan yang akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perceraian. Aku tidak akan hanya menceraikan Baskara. Aku akan menghancurkannya. Aku akan mengambil kembali semua yang pernah kuberikan padanya, setiap sen, setiap kemewahan, setiap gram harga diri. Dan untuk wanita jalang bernama Rania itu, aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia ingin viral? Dia ingin pamer? Akan kupastikan seluruh Indonesia mengenalnya. Bukan sebagai sosialite baru yang glamor, tapi sebagai pelakor paling memalukan dalam sejarah negeri ini. Permainan telah dimulai. Dan aku, Alina Larasati, tidak pernah kalah. Pukul 8 pagi keesokan harinya, aroma kopi hitam pekat memenuhi ruang kerjaku. Aku sudah berada di kantor sejak fajar, mengenakan setelan blazer berwarna merah darah yang tajam, seolah menjadi cerminan dari niat di hatiku. Di hadapanku, di atas meja mahoni yang berkilauan, terbentang 2 laporan, satu dari Dita, dan satu lagi dari tim investigasi internal yang kuminta untuk melacak aliran dana perusahaan. Pak Tirtayasa, pengacaraku, duduk dengan tenang di seberang meja. Usianya mungkin sudah kepala 6, tapi matanya yang tajam di balik kacamata berbingkai tipis masih memancarkan kecerdasan yang luar biasa. Dia telah bersamaku sejak Alina Corp hanyalah sebuah ide di atas serbet kertas. Dia tahu setiap rahasia dan setiap perjuanganku. Alina, apa yang begitu mendesak? Tanyanya dengan suara serak khasnya, sambil menyesap kopinya. Aku mendorong tablet berisi profil Instagram Rania ke arahnya. Ini, kataku singkat. Pak Tirtayasa menatap layar itu selama beberapa menit. Dia menggeser setiap foto, membaca setiap caption dengan ekspresi yang tidak berubah. Dia adalah seorang profesional sejati. Setelah selesai, dia meletakkan tablet itu dan menatapku. Baskara? Tanyanya, bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai konfirmasi.
Aku mengangguk. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku terlalu sibuk untuk menyadari. Lalu, apa rencanamu? Gugatan cerai? Tuntutan harta gono gini? Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Itu terlalu sederhana, Pak Tirta. Terlalu biasa. Aku tidak mau hanya berpisah darinya. Aku mau mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Disinilah letak kerumitan masalahnya. 15 tahun lalu, atas nama cinta dan kepercayaan buta, aku menempatkan Baskara sebagai pemegang saham mayoritas dan direktur utama di akta pendirian perusahaan. Aku yang bekerja siang malam, aku yang mencari investor, aku yang merancang strategi, tapi namanya yang terpampang di puncak. Saat itu, aku berpikir, kita adalah satu, apa bedanya? Sekarang, perbedaan itu bisa menghancurkanku. Ini akan sulit, Alina, kata Pak Tirtayasa, menghela napas. Secara hukum, dia memiliki kendali. Menggulingkannya dari posisi dirut akan membutuhkan persetujuan dewan dan pemegang saham lain, yang sebagian besar adalah orang-orangnya. Itulah mengapa kita tidak akan melawannya secara langsung di ruang rapat, jawabku. Kita akan menghancurkan fondasinya terlebih dahulu, reputasinya. Aku mengambil laporan dari Dita. Wanita ini, Rania Anindita, usia 26 tahun. Bekerja sebagai marketing eksekutif di salah satu vendor kita. Jelas sekali bagaimana mereka bertemu. Menurut Dita, dia hidup melebihi kemampuannya. Tinggal di apartemen mewah, mobil sport sewaan, tas-tas bermerek yang semuanya palsu, sampai beberapa bulan terakhir. Aku beralih ke laporan kedua dari tim investigasi. Dan ini alasannya. Dalam 6 bulan terakhir, Baskara telah mentransfer dana lebih dari 5 miliar rupiah dari rekening representasi perusahaan ke beberapa rekening pribadi, yang kemudian mengalir ke rekening atas nama Rania Anindita. Dia membeli apartemen untuknya, sebuah mobil sport asli, dan membiayai gaya hidupnya dengan uang Alina Corp. Mata Pak Tirtayasa berbinar. Penggelapan dana. Penyalahgunaan wewenang. Ini amunisi kita, Alina. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah kejahatan korporat. Tepat, kataku. Dan kita akan menggunakan ini. Tapi tidak sekarang. Pertama, kita buat dia menjadi paria sosial. Kita buat dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku memaparkan rencanaku, sebuah strategi 2 langkah yang dingin dan terukur. Aku tidak akan menelepon Baskara atau Rania. Aku tidak akan melabrak mereka lewat telepon. Aku akan mendatangi mereka langsung. Dita sudah memastikan, kataku, mereka masih berada di Presidential Suite The Grand Elysian. Check out baru besok siang. Mereka sedang menikmati kemenangan mereka. Aku akan melakukan penggerebekan. Tapi bukan penggerebekan yang histeris dan membabi buta. Ini akan menjadi sebuah operasi senyap yang terekam dengan sempurna. Aku tidak akan pergi sendiri. Aku akan membawa Pak Tirtayasa sebagai saksi hukum dan 2 orang dari tim keamananku yang paling terpercaya, bukan untuk membuat keributan, tapi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Dan yang terpenting, aku akan membawa Dita, yang akan merekam semuanya dari sudut yang tersembunyi menggunakan ponsel dengan kualitas video terbaik. Video itu tidak boleh menunjukkan kekerasan atau makian, Pak Tirta, jelasku. Hanya fakta. Aku akan masuk, berbicara dengan tenang, menunjukkan bukti-bukti pengeluaran hotel yang dibayar dengan kartu kredit perusahaan, dan menanyakan hubungan mereka. Reaksi panik dan bersalah dari mereka akan menjadi bintang utama dalam video ini. Setelah video itu didapatkan, tim media sosial yang sudah kusiapkan, terdiri dari beberapa buzzer dan pakar PR digital bayaran, akan meledakkannya. Video itu akan dipotong secara cerdas, diburamkan di bagian yang perlu, dan disebarkan ke akun-akun gosip terbesar di Indonesia. Captionnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga opini publik akan sepenuhnya berpihak padaku. Aku akan menjadi korban yang kuat dan berkelas, sementara mereka akan menjadi pasangan peselingkuh yang memalukan dan tak tahu malu. Rania ingin viral? Kita akan kabulkan permintaannya, ujarku dingin. Setelah reputasi Baskara hancur lebur dan dia menjadi bahan tertawaan publik, langkah kedua akan dimulai. Tsunami digital itu akan mengguncang dewan direksi dan investor, lanjutku.
Tidak ada yang mau berasosiasi dengan seorang CEO yang terlibat skandal penggelapan dana dan perselingkuhan murahan. Citra perusahaan akan anjlok. Di tengah kekacauan itulah, Pak Tirtayasa akan bergerak. Dia akan menyajikan bukti-bukti penggelapan dana yang tak terbantahkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang akan kami ajukan. Para pemegang saham, yang tadinya berada di pihak Baskara, akan panik melihat nilai saham mereka berpotensi anjlok. Mereka akan mencari penyelamat. Dan penyelamat itu adalah aku, kataku tegas. Aku akan mempresentasikan rencana penyelamatan perusahaan, restrukturisasi, dan yang terpenting, aku akan menuntut Baskara untuk mengembalikan semua kerugian perusahaan. Aku akan menggunakan semua aset pribadinya sebagai jaminan. Aku akan membekukan rekeningnya, menyita propertinya atas nama perusahaan. Aku akan membuatnya kembali seperti saat pertama kali kita bertemu, tidak punya apa-apa. Pak Tirtayasa menatapku dengan campuran antara ngeri dan kagum. Kamu sudah memikirkan semuanya, Alina? Aku punya waktu semalaman, jawabku. Waktu yang seharusnya kugunakan untuk tidur di samping suamiku. Rencana itu sempurna, kejam, tapi setimpal. Baskara dan Rania telah meremehkanku. Mereka mengira aku hanyalah wanita karir yang naif dalam urusan hati, yang bisa dikelabui dengan mudah. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa pikiran yang bisa membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol juga merupakan pikiran yang sama yang bisa meruntuhkannya hingga menjadi debu bagi siapapun yang mengkhianatiku. Siapkan surat-surat yang diperlukan, Pak Tirta. Panggil RUPSLB segera setelah skandal ini meledak. Siapkan gugatan perdatanya, perintahku. Aku kemudian menekan tombol intercom. Dita, siapkan mobil. Kita akan ke Grand Elysian. Suruh tim keamanan bertemu kita di lobi. Dan pastikan baterai ponselmu penuh. Aku berdiri, merapikan blazer merahku. Di cermin di dinding ruanganku, aku melihat pantulan seorang wanita dengan tatapan mata yang berkilat seperti baja. Wanita yang terluka, ya. Tapi luka itu telah berubah menjadi kekuatan. Hari ini, aku tidak akan menjadi istri yang tersakiti. Aku akan menjadi sang eksekutor. Lobi ke Grand Elysian Jakarta adalah sebuah mahakarya kemewahan. Lantai marmernya yang mengilap memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung seperti galaksi beku di langit-langit yang tinggi. Aroma bunga lili segar dan teh putih yang samar menguar di udara, dirancang untuk menenangkan para tamu kaya raya yang berlalu lalang. Siang itu, aku melangkah masuk bukan sebagai tamu, melainkan sebagai predator yang memasuki sarang mangsanya. Aku tidak datang dengan amarah yang meluap-luap. Penampilanku justru sebaliknya. Aku mengenakan gaun terusan berwarna biru tua yang elegan, sepatu hak tinggi dari Christian Louboutin, dan tas tangan Hermes Birkin yang harganya setara dengan sebuah apartemen. Rambutku disanggul rapi, riasanku sempurna. Aku tampak seperti hendak menghadiri pertemuan bisnis penting, bukan untuk menghancurkan sebuah perselingkuhan. Ini adalah bagian dari strategi kontrol. Di belakangku, Pak Tirtayasa berjalan dengan langkah mantap, membawa tas kerjanya yang berisi dokumen-dokumen penting. Di sisi kami, dua pria berbadan tegap dari tim keamananku, mengenakan setelan jas hitam dan ARPC, berjalan dengan waspada. Dan sedikit di belakang, Dita mengikuti dengan tablet di tangannya, ponselnya sudah dalam mode siaga merekam. Kami tidak perlu membuat keributan di resepsionis. Sebagai salah satu klien korporat terbesar hotel ini, aku punya akses. Aku langsung menuju lift pribadi yang akan membawa kami ke lantai paling atas, tempat Presidential Suite berada. Kamar 3501, bisik Dita, memastikan nomor yang didapatnya dari informan di hotel. Di dalam lift yang melaju naik dengan senyap, jantungku berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin. Aku menatap pantulanku di dinding cermin lift. Wajah yang tenang, mata yang dingin. Wanita yang menatap balik ke arahku adalah orang asing yang lahir dari pengkhianatan tadi malam. Pintu lift terbuka di sebuah koridor pribadi yang dilapisi karpet tebal. Hanya ada satu pintu di ujungnya, pintu ganda dari kayu ek berukir menuju Presidential Suite. Dita, mulai rekam sekarang. Dari sudut ini, perintahku dengan suara rendah. Pastikan kau mendapatkan semua wajah kami saat pintu terbuka. Dita mengangguk,
berpura-pura sibuk dengan tabletnya sambil mengarahkan kamera ponselnya dengan presisi. Tim keamanan berdiri di kedua sisi pintu, siap siaga. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menekan bel pintu. Hening sejenak. Lalu terdengar suara langkah kaki malas dari dalam. Pintu terbuka, dan di sanalah dia. Bhaskara, suamiku. Dia hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong, rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang biasanya percaya diri langsung berubah pias saat melihatku berdiri di sana, diapit oleh pengacara dan pengawal. Alina, apa yang kamu lakukan di sini? Gagapnya, matanya melesat panik ke arah orang-orang di belakangku. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya menatap lurus ke matanya, tatapan yang kubayangkan bisa membekukan lahar. Lalu, aku melangkahkan kaki masuk ke dalam suite, melewatinya seolah dia hanyalah perabot. Ruangan itu persis seperti yang kubayangkan. Mewah, luas, dengan pemandangan kota 180 derajat. Botol sampanye yang sudah kosong tergeletak di meja, sisa-sisa sarapan masih ada di nampan, dan gaun malam berwarna merah yang norak tersampir di sandaran sofa. Bau parfum Rania yang manis dan murahan bercampur dengan aroma whisky. Dan di sanalah sumber bau itu. Rania. Dia baru saja keluar dari kamar tidur, hanya mengenakan jubah mandi sutra putih milik hotel. Rambutnya basah, jelas baru selesai mandi. Wajahnya yang penuh riasan luntur karena kaget, mulutnya sedikit terbuka. Dia menatapku, lalu ke Bhaskara, lalu kembali padaku. Arogansi di foto Instagramnya lenyap, digantikan oleh ketakutan yang telanjang. Siapa ini, Bas? Tanyanya dengan suara cempreng yang gemetar, mencoba berpura-pura tidak tahu. Bhaskara masih membeku di pintu, tampak seperti rusa yang tersorot lampu mobil. Aku akhirnya angkat bicara, suaraku tenang dan mematikan. Saya Alina Larasati. Anda pasti Rania Anindita. Kita belum pernah berkenalan secara resmi, meskipun Anda sepertinya sudah cukup akrab dengan properti saya. Aku sengaja menggunakan kata properti, dan aku melihat Rania tersentak. Aku tidak mengerti apa maksudmu, cicitnya, menarik jubah mandinya lebih erat. Aku tersenyum sinis. Oh, saya rasa Anda mengerti. Anda sangat menikmati fasilitas ini, bukan? Presidential Suite di Grand Elysian. Harganya 100 juta rupiah per malam. Apakah Anda tahu siapa yang membayarnya? Aku memberi isyarat pada Pak Tirtayasa. Dia melangkah maju dan meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja kopi. Itu adalah salinan tagihan hotel dan laporan kartu kredit perusahaan atas nama Bhaskara. Semua ini, lanjutku, menunjuk tumpukan kertas itu, dibayar oleh Alina Corp, perusahaan saya. Jadi, secara teknis, Anda sedang menikmati liburan mewah yang dibiayai oleh saya. Terima kasih kembali, ngomong-ngomong. Wajah Rania memerah padam, campuran antara malu dan marah. Bhaskara akhirnya menemukan suaranya. Alina, kita bisa bicarakan ini di rumah. Jangan buat keributan di sini, katanya, mencoba meraih lenganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, desisku. Dan jangan khawatir, tidak akan ada keributan. Ini bukan keributan. Ini adalah audit. Audit atas aset perusahaan yang disalahgunakan oleh direktur utamanya. Aku berjalan mendekati Rania, yang secara refleks mundur selangkah. Aku menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Kamu membuat kesalahan besar, nak, kataku pelan. Kamu pikir kamu sudah mendapatkan seorang raja. Kamu salah. Kamu hanya mendapatkan seorang pencuri. Pria yang mencuri uang istrinya untuk membelikanmu kemewahan sesaat. Aku berbalik menghadap Bhaskara. Dan kamu, kataku, nada suaraku berubah menjadi lebih tajam. Kamu tidak hanya mengkhianati pernikahan kita. Kamu mengkhianati perusahaan yang memberimu segalanya. Kamu adalah aib. Bhaskara berusaha membela diri. Alina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan pada Dewan Direksi, potongku. Pak Tirtayasa akan segera menjadwalkan RUPS luar biasa. Siapkan dirimu untuk mempertanggungjawabkan setiap sen yang kamu gelapkan. Aku memberi isyarat pada timku. Kita selesai di sini. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun.
Aku bisa merasakan tatapan Baskara yang putus asa dan tatapan Rania yang penuh kebencian di punggungku. Aku tidak peduli. Saat aku melangkah keluar dari suite itu, aku mendengar Rania menjerit histeris di dalam, disusul suara barang pecah. Drama murahan mereka baru saja dimulai. Sementara dramaku sudah selesai. Babak pertama dari rencanaku telah dieksekusi dengan sempurna. Di dalam lift saat turun, Dita menghentikan rekamannya. Saya mendapatkan semuanya, Bu. Dengan sangat jelas. Bagus, kataku. Kirim filenya ke tim PR Digital. Suruh mereka bekerja. Aku ingin berita ini menjadi headline di setiap portal gosip sebelum matahari terbenam. Pak Tirtayasa menatapku dengan hormat. Itu adalah penampilan yang luar biasa, Alina. Dingin, terkendali, dan mematikan. Aku hanya mengangguk. Saat pintu lift terbuka kembali di lobi yang mewah, aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Aku tidak merasa menang. Belum. Ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa memegang kendali penuh atas hidupku lagi. Badai akan segera datang. Dan aku yang memegang kendali atas angin dan petirnya. Sore itu, saat senja mulai mewarnai langit Jakarta dengan semburat ungu dan oranye, badai digital yang kunantikan akhirnya meletus. Tim PR-ku tidak mengecewakan. Mereka tidak membocorkan video mentah berdurasi 10 menit itu. Sebaliknya, mereka mengeditnya menjadi sebuah klip berdurasi 2 menit yang genius dan menghancurkan. Video itu dimulai dengan cuplikan layar dari unggahan arogan Rania, sampanye, jam tangan Patek Philippe, dan caption provokatifnya. Kemudian, adegan beralih ke rekaman dari ponsel Dita. Dimulai dengan penampilanku yang tenang dan berkelas saat melangkah keluar dari lift, kontras dengan pintu presidential suite yang terbuka dan menampilkan Baskara yang acak-acakan dan panik. Editor dengan cerdas membisukan sebagian besar dialog, menggantinya dengan musik latar yang dramatis dan menambahkan teks keterangan di bagian bawah layar. Teks-teks itu sederhana namun menusuk. Diduga CEO perusahaan properti ternama, BW, kepergok bersama wanita lain, Ra, di hotel mewah. Istri sah, Al, datang bukan untuk melabrak, tapi untuk audit. Fasilitas hotel senilai ratusan juta rupiah ternyata dibayar menggunakan uang perusahaan. Puncak dari video itu adalah adegan di mana aku dengan dingin menunjuk tumpukan bukti tagihan, diikuti dengan wajah Rania yang pucat pasi dan Baskara yang tergagap tanpa suara. Video itu ditutup dengan adegan aku berjalan keluar dengan kepala tegak, sementara dari dalam terdengar samar suara teriakan dan barang pecah. Efeknya luar biasa. Aku adalah sang ratu yang terluka namun tetap berwibawa. Mereka adalah pasangan peselingkuh murahan yang tertangkap basah. Video itu pertama kali diunggah oleh Lambetura Official, akun gosip paling berpengaruh di Indonesia. Dalam hitungan menit, bom itu meledak. 1 jam kemudian, video itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Jumlah share dan retweet meroket. 3 tagar menjadi trending topik nomor 1, 2, dan 3 di Twitter Indonesia. Alina Larasati, pelakor Grendelisian, dan Baskara Tilepuang istri. Aku memantau semuanya dari gria tawang pribadiku. Ditemani segelas anggur merah dan layar-layar tablet yang menampilkan berbagai platform media sosial, aku menyaksikan tsunami itu menerjang. Komentar-komentar netizen membanjiri setiap sudut internet. Gila, Bu Alina keren banget. Dateng gak pakai teriak-teriak, langsung skakmat pakai bukti. Klasik Wen. Itu pelakornya yang kemarin pamer-pamer di IG kan? Mampus lo, mau pamer malah jadi malu se-Indonesia. Baskara Wijoyo ini mukanya doang ganteng, kelakuan kayak tikus got. Udah numpang hidup sama istri, uang perusahaan dipakai buat bayarin selingkuhan. Laki-laki sampah? Tim Bu Alina selamanya. Semoga ibu dapat keadilan. Usir suaminya, miskinkan sekalian. Mimi mulai bermunculan. Wajah panik Baskara disandingkan dengan berbagai gambar lucu. Wajah Rania yang ketakutan dijadikan stiker WhatsApp. Mereka bukan lagi manusia di mata publik, mereka telah menjadi objek cemoohan nasional. Seperti yang kuduga, dunia Rania hancur lebih dulu. Akun Instagramnya, Rania_Luxelive, yang tadinya merupakan etalase kesombongan, berubah menjadi neraka digital. Puluhan ribu komentar hujatan membanjiri setiap fotonya. Dia mencoba menghapus komentar,
lalu membatasi kolom komentar, dan akhirnya, dalam keputusasaan, mengunci akunnya. Tapi terlambat. Netizen yang gesit sudah menyimpan semua fotonya, menyebarkannya kembali dengan lingkaran merah di wajahnya dan cap pelakor. Sebuah sumber memberitahu Dita bahwa pada pukul 6 sore, Rania dihubungi oleh atasannya dan dipecat saat itu juga melalui telepon. Perusahaan vendor tempatnya bekerja tidak mau citra mereka terseret dalam skandal ini. Dalam sekejap, Rania kehilangan pekerjaan, reputasi, dan harga dirinya. Pintu menuju dunia mewah yang baru saja ia cicipi telah dibanting tepat di depan wajahnya. Baskara, di sisi lain, mencoba melawan. Melalui seorang asistennya, ia merilis pernyataan resmi ke beberapa media. Pernyataan itu adalah sebuah bencana. Isinya penuh dengan penyangkalan yang canggung, menyebut video itu sebagai kesalahpahaman dan upaya untuk mencemarkan nama baiknya. Publik tidak membelinya. Pernyataan itu justru menjadi bumerang. Kesalahpahaman kok di Presidential Suite berduaan sama cewek pakai jubah mandi? Ngelawak pak, komentar seorang netizen di bawah berita tersebut. Ponselku terus berdering. Panggilan dari nomor-nomor yang tidak dikenal, wartawan, dan dari nomor-nomor yang kukenal, anggota dewan direksi yang panik. Aku menolak semua panggilan itu. Aku membiarkan mereka semua mendidih dalam ketidakpastian. Biarkan mereka merasakan tekanan. Malam itu, Baskara muncul di depan pintu Gria Tawangku. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa tahu tempat ini. Mungkin dia memohon informasi dari seseorang di kantor. Aku melihatnya dari kamera intercom. Wajahnya tampak lelah dan putus asa. Dia menekan bel berulang kali, menggedor pintu, memanggil namaku. Alina, buka pintunya. Kita perlu bicara. Aku hanya menatap layar dalam diam, menyesap anggurku. Aku tidak akan memberinya panggung untuk drama atau permohonan maaf palsunya. Keheninganku adalah hukumannya yang paling berat. Setelah hampir 1 jam, dia akhirnya menyerah dan pergi. Tepat sebelum tengah malam, Pak Tirtayasa menelepon. Semua berjalan sesuai rencana, Alina, katanya. Para investor panik. Beberapa anggota dewan sudah menghubungiku secara pribadi, menanyakan apa yang terjadi. Mereka khawatir nilai saham akan anjlok besok pagi saat pasar buka. Bagus, jawabku. Sudah waktunya. Aku sudah mengirimkan surat panggilan resmi untuk rapat umum pemegang saham luar biasa 3 hari dari sekarang. Agendanya tunggal, mosi tidak percaya terhadap Direktur Utama Baskara Wijoyo dan investigasi atas dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan menyelesaikan apa yang telah kumulai. Tsunami digital ini hanyalah gelombang pertama. Gelombang berikutnya akan menyapu bersih semua yang telah dibangun Baskara di atas kebohongannya. Aku mematikan semua tablet, membiarkan dunia maya terus berpesta pora atas kehancuran suamiku dan selingkuhannya. Aku berjalan ke jendela dan menatap kota yang berkilauan di bawah. Aku tidak merasa bahagia. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa kosong. Tapi ini adalah kekosongan yang jernih. Kekosongan setelah badai berlalu, menyisakan tanah yang bersih untuk membangun sesuatu yang baru. Dan aku akan membangun kembali kerajaanku. Sendirian. Di atas puing-puing pengkhianatan mereka. 3 hari berikutnya terasa seperti jeda yang menegangkan dalam sebuah opera besar. Dunia di luar sana terus bergejolak. Saham Alina Corp, seperti yang telah diperkirakan, terjun bebas pada hari pertama pasar dibuka. Investor retail panik dan menjual saham mereka, sementara investor institusional menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Judul-judul berita bisnis kini sama sensasionalnya dengan portal gosip, mempertanyakan masa depan perusahaan di bawah kepemimpinan seorang CEO yang cacat moral dan etika. Di tengah kekacauan itu, aku mengisolasi diri. Aku tidak pergi ke kantor. Aku bekerja dari Gria Tawangku, mengubahnya menjadi pusat komando perang. Aku menghabiskan waktu berjam-jam bersama Pak Tirtayasa dan tim hukumku, mempersiapkan setiap detail untuk rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Kami tidak hanya akan menggulingkan Baskara, kami akan memastikan dia tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Baskara, di sisi lain, menghabiskan 3 hari itu dalam keputusasaan yang semakin menjadi-jadi. Dia mencoba segalanya.
Dia meneleponku ratusan kali, meninggalkan pesan suara yang penuh dengan permohonan, penyesalan, dan bahkan ancaman terselubung. Dia mencoba mendatangi rumah orang tuaku, berharap mereka bisa membujukku, tetapi mereka menolaknya di depan pintu. Dia bahkan mencoba menghubungi beberapa anggota dewan yang dianggapnya sekutu, tetapi mereka semua menjaga jarak. Reputasinya sudah menjadi racun, dan tidak ada yang mau ikut tercemar. Pagi hari RUPSLB, aku memilih pakaianku dengan saksama. Bukan gaun, bukan blazer berwarna cerah. Aku mengenakan setelan celana panjang berwarna abu-abu arang yang dirancang khusus, tajam dan tanpa basa-basi. Kemeja di dalamnya berwarna putih bersih. Aku mengikat rambutku ke belakang menjadi ekor kuda yang kencang dan hanya memakai riasan tipis. Penampilanku hari ini adalah tentang otoritas, bukan emosi. Aku adalah seorang pebisnis yang datang untuk membersihkan kekacauan. Ruang rapat utama di kantor pusat Alina Corp terasa dingin dan tegang. Para pemegang saham dan anggota dewan duduk mengelilingi meja oval raksasa, wajah mereka muram. Di luar, puluhan wartawan berkumpul, dibatasi oleh barikade keamanan. Ini bukan lagi sekadar rapat perusahaan, ini telah menjadi tontonan publik. Aku masuk ke ruangan tepat waktu, didampingi oleh Pak Tirtayasa. Semua mata tertuju padaku. Aku mengabaikan tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu dan kasihan, lalu duduk di kursi yang telah disiapkan untukku. Beberapa menit kemudian, Baskara masuk. Penampilannya sangat kontras denganku. Setelan jasnya terlihat kusut, dasinya sedikit miring. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan wajahnya yang dulu tampan kini tampak kuyu dan kalah. Dia mencoba menatapku, mencari secercah harapan, tetapi aku hanya memberinya tatapan dingin sebelum mengalihkan perhatianku ke agenda rapat di depanku. Rapat dibuka dengan formalitas yang kaku. Kemudian, Pak Tirtayasa mengambil alih. Dengan suara yang tenang dan metodis, dia memaparkan kasusnya. Dia tidak menyebut kata perselingkuhan, atau pelakor, sekalipun. Dia fokus pada satu hal, kejahatan korporat. Layar proyektor besar di dinding menampilkan bukti demi bukti yang tak terbantahkan. Salinan transfer bank dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Baskara. Laporan kartu kredit perusahaan yang digunakan untuk membayar tagihan hotel, restoran mewah, dan butik desainer, semuanya untuk kepentingan Rania. Bukti-bukti itu disusun secara kronologis, menunjukkan pola penggelapan dana yang sistematis selama lebih dari 6 bulan, dengan total kerugian mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Setiap lembar bukti yang ditampilkan di layar adalah paku terakhir di peti mati karir Baskara. Suasana di ruangan itu menjadi semakin berat. Para pemegang saham yang tadinya ragu-ragu kini menatap Baskara dengan amarah dan jijik. Ketika diberi kesempatan untuk membela diri, Baskara berdiri dengan gemetar. Dia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tidak koheren. Dia menyangkal, mencoba mengklaim bahwa itu adalah biaya representasi yang sah, tetapi Pak Tirtayasa dengan mudah mematahkan setiap argumennya dengan bukti hitam di atas putih. Biaya representasi untuk membeli tas Hermes, Pak Baskara? Biaya representasi untuk menyewa presidential suite selama akhir pekan? Tanya Pak Tirtayasa dengan nada menusuk. Baskara terdiam, dikalahkan. Dia jatuh kembali ke kursinya, wajahnya pucat seperti mayat. Kemudian, tiba giliranku. Aku berdiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Saya tidak akan membahas apa yang telah kita semua lihat di media, kataku, suaraku kuat dan jelas. Hari ini, kita di sini bukan untuk membahas kehidupan pribadi saya. Kita di sini untuk membahas masa depan Alina Corp. Aku tidak berbicara tentang pengkhianatan. Aku berbicara tentang bisnis. Aku memaparkan kerugian yang diderita perusahaan akibat skandal ini. Aku menyajikan rencana pemulihan yang komprehensif, strategi untuk menstabilkan harga saham, kampanye PR untuk membangun kembali citra perusahaan, dan restrukturisasi internal untuk memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Alina Corp didirikan di atas fondasi kerja keras, integritas, dan inovasi, lanjutku. Fondasi itu telah dirusak, tapi belum hancur. Saya di sini hari ini untuk meminta kepercayaan Anda, untuk mengizinkan saya membangun kembali apa yang telah dirusak. Untuk mengembalikan perusahaan ini ke tempat yang semestinya. Pidatoku singkat, lugas, dan kuat. Aku tidak meminta simpati,
Aku menuntut kepercayaan berdasarkan kompetensi. Mosi tidak percaya terhadap Baskara Wijoyo diajukan. Pemungutan suara dilakukan secara elektronik. Hasilnya muncul di layar dalam hitungan detik, 95% setuju. Baskara Wijoyo secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Alina Corp, efektif saat itu juga. Baskara menatap layar itu dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kerajaannya telah runtuh hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi aku belum selesai. Pak Tirtayasa segera mengajukan mosi kedua, menunjukku, Alina Larasati, sebagai CEO dan Direktur Utama yang baru. Pemungutan suara kedua dilakukan. Hasilnya, 98% setuju. Dan kemudian, langkah terakhirku. Sebagai tindakan pertama saya sebagai CEO baru, kataku, berdiri di ujung meja yang kini menjadi milikku, saya menginstruksikan tim hukum perusahaan untuk segera mengajukan gugatan perdata terhadap Tuan Baskara Wijoyo. Kita akan menuntut pengembalian penuh atas semua dana perusahaan yang telah disalahgunakan, ditambah ganti rugi atas kerusakan reputasi yang ditimbulkannya. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Baskara. Aset pribadi Tuan Wijoyo, termasuk rumah, mobil, dan semua investasinya, akan kami jadikan jaminan untuk membayar utang ini. Kami akan membekukan setiap rekening atas namanya. Kami akan mengambil kembali setiap sen yang telah dia curi. Itulah vonisnya. Bukan hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kehancuran finansial total. Wajah Baskara akhirnya remuk. Dia menatapku, matanya memohon, tetapi yang dia lihat hanyalah dinding es. Ketua Dewan mengetukkan palu. Rapat ditutup. 2 petugas keamanan mendekati Baskara dan dengan sopan memintanya untuk meninggalkan ruangan. Dia berjalan keluar seperti robot, seorang pria yang telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku tetap berdiri di sana, di puncak kerajaanku yang telah berhasil kurebut kembali. Para anggota dewan dan pemegang saham menghampiriku satu persatu, menjabat tanganku, mengucapkan selamat. Aku menerima semuanya dengan senyum profesional. Proses untuk memiskinkannya telah dimulai. Aku telah memenangkan perang korporat. Sekarang, perang pribadi akan berlanjut di pengadilan. Dan aku tahu, aku akan memenangkannya juga. Kemenangan di ruang rapat hanyalah awal. Pertempuran sesungguhnya adalah membangun kembali apa yang telah rusak, dan itu dimulai keesokan harinya, pada fajar pertama hidup baruku. Saat aku melangkah masuk ke lobi Alina Corp, bukan lagi sebagai istri direktur utama, melainkan sebagai sang nakhoda, ada pergeseran energi yang nyata di udara. Para karyawan yang biasanya menyapaku dengan sapaan, "Pagi, Bu Baskara," kini menyapaku dengan, "Pagi, Bu Alina," dengan nada hormat yang tulus. Mereka tidak lagi melihatku sebagai bayangan suamiku, mereka melihatku sebagai pemimpin mereka. Kantor direktur utama, yang dulu terasa asing dan menjadi simbol pengkhianatan Baskara, kini menjadi milikku. Aku meminta tim fasilitas untuk merombak total ruangan itu dalam semalam. Perabotan mahoni yang berat dan maskulin diganti dengan desain yang lebih modern, bersih, dan fungsional. Foto-foto Baskara dengan para pejabat dan klien digantikan dengan karya seni abstrak dan cetak biru proyek-proyek inovatif yang selama ini hanya kusimpan dalam mimpiku. Ruangan itu kini mencerminkan visiku, efisien, transparan, dan berorientasi ke masa depan. Hari pertamaku sebagai CEO diisi dengan rapat maraton. Aku bertemu dengan setiap kepala divisi, mendengarkan masalah mereka, dan memaparkan visiku. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku menyajikan data, strategi, dan target yang jelas. Aku menghapus kebijakan-kebijakan boros yang dibuat Baskara dan mengalihkan anggaran ke riset dan pengembangan. Pesanku sederhana, era foya-foya dengan uang perusahaan telah berakhir. Era inovasi dan kerja keras telah dimulai. Di tengah kesibukan itu, Pak Tirtayasa datang ke kantorku dengan setumpuk dokumen lain. Kali ini, dokumen-dokumen itu bersifat pribadi. Surat gugatan cerai, katanya, meletakkannya dengan hati-hati di mejaku. Sudah saya daftarkan pagi ini di pengadilan agama. Aku menatap dokumen itu sejenak. Tidak ada kesedihan. Tidak ada keraguan. Hanya perasaan lega yang luar biasa. Apa tuntutan kita? Tanyaku. Sederhana saja, jawab Pak Tirtayasa.
perceraian dengan alasan perselingkuhan dan pengkhianatan. Untuk harta Gonogini, kita tidak menuntut apapun dari aset pribadi Baskara yang didapatnya sebelum menikah. Kita hanya akan memastikan perjanjian pranikah kita ditegakkan. Semua aset yang diperoleh selama pernikahan, yang pada dasarnya adalah saham dan properti yang terkait dengan Alina Corp, sepenuhnya milikmu, karena itu berasal dari warisan keluargamu. Bagus, kataku. Aku tidak mau 1 sen pun uang pribadinya. Biarkan dunia tahu aku menceraikannya bukan karena uang, tapi karena harga diri. Proses memiskinkan Baskara berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Gugatan perdata dari perusahaan membuat pengadilan mengeluarkan surat perintah pembekuan aset sementara. Semua rekening bank atas nama Baskara dibekukan. Kartu kreditnya ditolak. Tim hukum perusahaan menyita 2 mobil sport dan apartemen mewah yang ia beli menggunakan bonus perusahaan yang tidak sah. Rumah yang pernah kami tinggali bersama adalah properti berikutnya. Karena rumah itu dibeli atas nama perusahaan sebagai rumah dinas direktur utama, dan kini direktur utamanya adalah aku, Baskara diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah tersebut. Dita memberiku laporan langsung. Baskara keluar dari rumah itu hanya dengan beberapa koper pakaian. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini tampak hampa. Dia tidak punya tempat tujuan. Orang tuanya, yang malu dengan skandal itu, menolak menerimanya. Teman-teman sosialitanya menjauhinya seperti wabah. Dia mencoba menyewa apartemen, tetapi tanpa akses ke rekening banknya, dia tidak punya uang untuk deposit. Menurut informasi terakhir, dia menumpang di sebuah kamar kos sempit milik salah satu teman lamanya yang masih mau menerimanya. Aku menikmati setiap detail laporan itu. Bukan karena aku kejam, tetapi karena ini adalah keadilan. Ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Dia yang memilih jalan ini. Di sisi lain, Alina Corp mulai bangkit. Kehadiranku sebagai pemimpin yang tegas dan kompeten berhasil menenangkan pasar. Para investor melihat bahwa perusahaan berada di tangan yang aman. Dalam seminggu, harga saham mulai merangkak naik. Aku mengadakan konferensi pers, menjawab setiap pertanyaan wartawan dengan percaya diri dan transparan. Aku mengumumkan proyek baru yang ambisius, sebuah kawasan hunian ramah lingkungan yang mengintegrasikan teknologi pintar. Berita itu disambut positif, dan citra perusahaan perlahan pulih. Aku bekerja tanpa lelah, seringkali hingga larut malam. Tapi aku tidak merasa lelah. Sebaliknya, aku merasa hidup. Setiap keputusan yang kuambil, setiap strategi yang kususun, memberiku energi. Aku menemukan kembali diriku yang dulu hilang, seorang wanita cerdas, ambisius, dan bersemangat yang tenggelam dalam peran sebagai istri yang baik. Suatu sore, saat sedang meninjau laporan keuangan, aku melihat keluar jendela kantorku. Dari lantai 45, aku bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahku, berkilauan di bawah matahari sore. Aku sendirian di puncak kerajaanku, dan aku tidak pernah merasa sekuat ini. Kesuksesan ini terasa lebih manis karena aku meraihnya sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang pria yang harus kutopang. Hanya ada aku dan kemampuanku. Ponselku bergetar. Pesan dari Dita. Isinya sebuah foto tangkapan layar. Itu adalah unggahan dari akun gosip, menampilkan foto Rania sedang bekerja sebagai SPG di sebuah pameran mobil. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak lelah, dipaksa tersenyum pada pengunjung. Unggahan itu disertai caption, dari pamer kemewahan di Hotel Bintang 5, kini kembali ke habitat aslinya. Roda berputar, guys. Aku tersenyum tipis, lalu mengunci ponselku. Aku tidak lagi peduli pada mereka. Mereka hanyalah catatan kaki dalam kisah kebangkitanku. Masa depan mereka adalah penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara masa depanku adalah cakrawala tak terbatas yang terbentang di hadapanku, cerah dan penuh kemungkinan. Dan aku akan menikmatinya. Sendiri. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu pula dengan takdir. Bagi sebagian orang, waktu membawa penyembuhan dan pertumbuhan. Bagi yang lain, waktu hanya menyeret mereka lebih dalam ke jurang yang mereka gali sendiri. Bagiku, 6 bulan itu adalah periode renaissance. Di bawah kepemimpinanku, Alina Corp tidak hanya pulih. Perusahaan itu melesat menuju level yang belum pernah tercapai sebelumnya. Proyek kawasan hunian ramah lingkungan yang kugagas menjadi sorotan nasional,
memenangkan berbagai penghargaan dan menarik investor asing. Aku menjadi wajah baru di dunia bisnis Indonesia. Seorang wanita tangguh yang mengubah krisis pribadi menjadi kemenangan profesional yang gemilang. Majalah Forbes menobatkanku sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Perceraianku dengan Baskara telah final. Pengadilan mengabulkan semua tuntutanku. Perjanjian pranikah kami ditegakkan dan gugatan perdata dari perusahaan berhasil dimenangkan. Setiap aset yang pernah dibeli Baskara menggunakan uang perusahaan, termasuk apartemen yang ia berikan pada Rania, berhasil disita dan dilelang. Uangnya kembali ke kas perusahaan. Baskara tidak hanya kehilangan status dan kekayaan, ia juga memiliki utang ganti rugi yang sangat besar kepada perusahaan, memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali secara finansial. Rasa hausku akan balas dendam telah lama padam. Kini, yang tersisa adalah ketenangan dan fokus. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Duniaku terlalu sibuk dan terlalu cerah untuk menyisakan ruang bagi bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun, takdir terkadang memiliki selera humor yang aneh. Suatu Sabtu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu proyek CSR, Corporate Social Responsibility, kami, sebuah program renovasi pasar tradisional di pinggiran Jakarta. Aku datang tanpa pengawalan, hanya ditemani Dita, mengenakan pakaian kasual agar tidak menarik perhatian. Aku ingin melihat langsung kemajuan proyek dan berbicara dengan para pedagang. Saat aku sedang berjalan di antara lorong-lorong pasar yang kini lebih bersih dan teratur, mataku tanpa sengaja menangkap pemandangan yang membuatku berhenti melangkah. Di sudut pasar yang becek dan ramai, di antara para kuli panggul dan penjual sayur, aku melihat seorang pria yang sedang bersusah payah mendorong gerobak berisi karung-karung beras. Pria itu kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Pakaiannya lusuh dan basah oleh keringat. Wajahnya yang tirus dan dipenuhi guratan kelelahan tampak jauh lebih tua dari usianya. Tapi aku mengenalinya. Bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, aku masih mengenali pria yang pernah berbagi ranjang denganku selama 10 tahun. Dia adalah Baskara. Dunia di sekelilingku seakan melambat. Mantan suamiku, sang CEO yang dulu angkuh dan selalu tampil sempurna dalam setelan jas ribuan dolar, kini menjadi kuli panggul di pasar tradisional. Dia berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya yang kotor. Tatapannya kosong, tanpa harapan. Dia tampak seperti cangkang kosong dari pria yang dulu kukenal. Dita, yang menyadari keterkejutanku, mengikuti arah pandanganku. "Ya Tuhan itu?" bisiknya, tak percaya. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan. Hanya sebuah pengamatan yang dingin dan jauh. Inilah akhir dari perjalanannya. Inilah harga yang harus ia bayar. Tiba-tiba, seorang wanita dengan daster kusam dan wajah yang masam menghampirinya. Dia membentak Baskara, menunjuk-nunjuk gerobak dengan marah, mungkin karena pekerjaannya terlalu lambat. Wanita itu adalah Rania. Penampilannya tak kalah mengejutkan. Wajahnya yang dulu terawat kini kusam dan tanpa riasan. Rambutnya diikat asal-asalan. Kemewahan yang pernah ia pamerkan kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura keputusasaan. Mereka bertengkar di tengah keramaian pasar, saling menyalahkan dengan suara pelan namun penuh kebencian. Pasangan yang pernah bersekongkol dalam kemewahan hasil pengkhianatan, kini terperosok bersama dalam lumpur kemiskinan dan penderitaan. Mereka tidak melihatku. Aku hanyalah seorang pengunjung anonim di dunia baru mereka yang suram. Aku berbalik, memberi isyarat pada Dita bahwa kami harus pergi. Saat mobil melaju meninggalkan area pasar, aku menatap bayangan senja di cakrawala. Aku tidak merasa menang. Kemenangan menyiratkan adanya pertandingan. Tapi ini bukan lagi pertandinganku. Kehidupan mereka, penderitaan mereka, kini sepenuhnya milik mereka sendiri. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Udara di dalam mobil terasa sejuk dan bersih, kontras dengan suasana pasar yang pengap. Aku telah membersihkan hidupku dari racun mereka. Aku telah membangun kembali kerajaanku di atas fondasi kekuatanku sendiri. Kesuksesanku adalah milikku seorang. Kehancuran mereka adalah hasil perbuatan mereka berdua. Keadilan, dalam bentuknya yang paling murni dan kejam, telah menemukan jalannya. Malam itu,
Aku berdiri di balkon Gria Tawangku, menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Kota ini adalah saksiku. Aku telah jatuh, tetapi aku bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Sendirian. Dan dalam kesendirian yang penuh kuasa itu, aku akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Cerita mereka telah berakhir dalam senja yang muram. Sementara ceritaku baru saja dimulai pada fajar yang baru. 5 tahun adalah rentang waktu yang aneh. Cukup singkat untuk membuat kenangan pahit masih terasa nyata, namun cukup panjang untuk mengubah peta kehidupan secara fundamental. Bagi Alina Larasati, 5 tahun adalah sebuah era pembangunan kembali, bukan dari puing-puing, melainkan dari fondasi baja yang ia tempa sendiri dalam api pengkhianatan. Di tahun kelima setelah perceraiannya, nama Alina Larasati tidak lagi hanya diasosiasikan dengan skandal yang pernah mengguncang dunia bisnis. Nama itu telah menjadi sebuah jenama, sinonim dari inovasi, ketahanan, dan kekuatan yang tak terpatahkan. Alina Corp, di bawah kepemimpinannya, telah bertransformasi dari perusahaan properti nasional yang terhormat menjadi sebuah konglomerat global yang disegani. Proyek hunian ramah lingkungan yang menjadi langkah pertamanya kini telah direplikasi di 4 negara lain di Asia Tenggara. Ia mempelopori kota vertikal yang berkelanjutan, menggabungkan ruang hidup, komersial, dan hijau dalam satu menara megah yang menjadi landmark baru di Cakrawala Singapura dan Kuala Lumpur. Ia tidak hanya membangun gedung, ia membangun ekosistem. Visinya melampaui beton dan baja, ia berbicara tentang kualitas hidup, tentang komunitas, tentang meninggalkan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Majalah Forbes tidak lagi hanya menempatkannya dalam daftar wanita paling berpengaruh. Mereka menempatkan fotonya di sampul dengan judul sederhana, Sang Arsitek Masa Depan. Gria Tawangnya, yang dulu menjadi saksi bisu air mata dan rencana balas dendam, kini menjadi tempat perlindungan yang damai. Dinding-dindingnya dihiasi karya seni kontemporer dan foto-foto perjalanannya ke berbagai belahan dunia, bukan untuk liburan mewah, melainkan untuk proyek-proyek filantropi. Yayasan Alina Larasati kini mendanai sekolah untuk anak perempuan di daerah terpencil, menyediakan akses air bersih di desa-desa kering, dan memelopori program daur ulang limbah plastik menjadi bahan bangunan. Kekuatan telah mengubahnya, tetapi tidak mengeraskannya. Sebaliknya, kekuatan memberinya kelembutan untuk peduli pada hal-hal yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa membangun kehidupan orang lain jauh lebih memuaskan daripada menghancurkan kehidupan mereka yang telah menyakitinya. Hubungannya dengan orang tuanya mencapai tingkat kedekatan yang baru. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai putri mereka yang rapuh, tetapi sebagai pilar keluarga, seorang wanita yang mereka kagumi dengan rasa bangga yang meluap. Dita, sahabat setianya, kini menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, Alina Corp. Mereka bukan lagi hanya teman, tetapi mitra strategis yang memimpin ribuan karyawan dengan sinergi yang sempurna. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, ada satu area dalam hidupnya yang ia jaga dengan hati-hati, hatinya. Ia berkencan, bertemu dengan pria-pria sukses dan menawan dari lingkarannya, tetapi ia menjaga jarak emosional. Tembok yang ia bangun di sekitar hatinya terlalu tinggi, terlalu tebal. Ia puas dengan hidupnya. Ia tidak merasa membutuhkan seorang pria untuk melengkapinya. Hingga ia bertemu Adrian. Adrian Santoso bukanlah seorang miliarder atau CEO. Dia adalah seorang arsitek lanskap visioner yang direkomendasikan untuk salah satu proyek resor ramah lingkungan Alina Corp di Bali. Pertemuan pertama mereka bukan di ruang rapat yang dingin, melainkan di lokasi proyek, di bawah terik matahari, dengan sepatu bot berlumpur dan cetak biru terbentang di kap jeep. Adrian tidak terpesona oleh statusnya. Sebaliknya, ia menantang ide-idenya, berdebat dengannya tentang filosofi desain, tentang aliran angin alami, tentang pentingnya menggunakan kayu ulin daur ulang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Alina bertemu dengan seorang pria yang melihat otaknya terlebih dahulu, bukan rekening bank atau wajahnya yang terkenal. Hubungan mereka tumbuh perlahan, organik, seperti taman yang dirancang Adrian. Dimulai dari percakapan kerja hingga larut malam, beralih ke makan malam di warung sederhana di tepi pantai, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan di bawah langit berbintang. Adrian tidak mencoba meruntuhkan tembok di sekitar hati Alina, ia hanya duduk dengan sabar di luarnya,
menanam bunga-bunga kepercayaan dan kekaguman, sampai Alina merasa cukup aman untuk membuka gerbangnya sendiri. Pria itu menunjukkan padanya bahwa cinta tidak harus berarti kehilangan diri sendiri. Cinta yang sehat adalah kemitraan antara dua individu utuh yang memilih untuk berjalan bersama, bukan dua bagian yang rusak yang mencoba saling memperbaiki. Bersama Adrian, Alina belajar untuk tertawa lagi, tawa yang lepas dan tanpa beban yang sudah lama tidak ia dengar. Alina tidak pernah lagi mencari tahu tentang nasib Bhaskara dan Rania. Setelah melihat mereka di pasar 5 tahun lalu, ia telah menutup buku itu rapat-rapat. Ia menginstruksikan tim hukumnya untuk berhenti mengiriminya laporan tentang status pembayaran utang Bhaskara. Biarkan saja, katanya. Fokus kita adalah masa depan. Namun, masa lalu memiliki cara untuk mengirimkan gemanya sendiri. Suatu hari, Pak Tirtayasa, yang kini menjabat sebagai penasihat hukum senior di Dewan Direksi, meminta waktu untuk bertemu secara pribadi. Wajahnya tampak serius. Ada sesuatu yang saya rasa perlu Anda ketahui, Bu Alina, katanya, meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Ini bukan lagi urusan perusahaan. Ini lebih bersifat pribadi. Alina membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar laporan dari seorang penyelidik swasta dan beberapa clipping berita lokal yang buram. Pak Tirtayasa menjelaskan bahwa ia, atas inisiatifnya sendiri, meminta seorang kenalan untuk sesekali memeriksa keadaan Bhaskara, hanya untuk memastikan ia tidak akan pernah menjadi ancaman bagi Alina di masa depan. Laporan terakhir baru saja masuk pagi itu. Isinya adalah sebuah tragedi yang menyedihkan dan tak terelakkan. Setelah berpisah dari Rania, sebuah perpisahan yang penuh dengan kekerasan verbal dan saling menyalahkan atas nasib buruk mereka, Bhaskara semakin terpuruk. Pekerjaan kasar sebagai kuli panggul merusak tubuhnya yang tidak terbiasa bekerja fisik. Ia menderita hernia dan cedera punggung kronis yang membuatnya tidak bisa lagi bekerja. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa keluarga, ia menjadi gelandangan. Ia tinggal di kolong jembatan, bertahan hidup dari belas kasihan orang dan sisa-sisa makanan. Kebanggaan dan arogansinya telah lama luntur, digantikan oleh keputusasaan yang sunyi. Laporan itu merinci bagaimana ia ditemukan oleh petugas dinas sosial dalam kondisi sakit parah. Tubuhnya kurus kering, menderita TBC dan malnutrisi akut. Clipping berita itu berasal dari koran komunitas kecil. Sebuah artikel pendek di halaman dalam melaporkan tentang kematian seorang pria tanpa identitas di sebuah rumah sakit umum. Butuh waktu berminggu-minggu bagi pihak berwenang untuk akhirnya mengidentifikasinya melalui sidik jari lama. Namanya Bhaskara Wijoyo. Ia meninggal sendirian di usia 45 tahun, di sebuah bangsal kelas 3 yang penuh sesak, tanpa seorang pun di sisinya. Penyebab kematian, komplikasi penyakit dan kegagalan organ. Alina menatap laporan itu tanpa ekspresi. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa puas. Hanya kehampaan yang aneh. Pria yang pernah menjadi pusat dunianya, pria yang ia cintai dan benci dengan intensitas yang sama, kini telah lenyap dari muka bumi, berakhir sebagai catatan kaki yang menyedihkan dalam sejarah kota yang kejam. Bagaimana dengan wanita itu? Tanya Alina pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Tirtayasa menghela napas. Rania menghilang selama beberapa tahun. Menurut informasi, dia mencoba kembali ke dunia modeling, tetapi reputasinya mendahuluinya. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Dia terlibat dalam beberapa hubungan dengan pria-pria kaya, tetapi selalu berakhir buruk ketika mereka mengetahui masa lalunya. Terakhir terlihat, dia bekerja sebagai pelayan di sebuah klub karaoke di daerah kota tua. Hidupnya tampaknya menjadi siklus tanpa akhir dari harapan palsu dan kekecewaan yang pahit. Alina menutup map itu. Terima kasih, Pak Tirta. Saya hargai informasinya. Anggap masalah ini selesai untuk selamanya. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Dia tidak berduka untuk Bhaskara, tetapi dia merenungkan betapa tipisnya garis antara segalanya dan ketiadaan. Bhaskara memiliki segalanya, kecerdasan, penampilan, kesempatan, dan dia membuang semuanya untuk keserakahan dan nafsu sesaat. Kematiannya bukanlah hukuman dari Alina, itu adalah konsekuensi akhir dari rangkaian pilihan buruk yang ia buat sendiri. Bagian 3, Fajar yang Baru. Beberapa minggu kemudian,
Alina dan Adrian berada di Bali, meninjau pembangunan resor mereka. Resor itu sendiri adalah sebuah mahakarya simbiosis antara kemewahan dan alam, persis seperti hubungan mereka. Sore itu, mereka duduk di teras sebuah villa yang sudah hampir jadi, menghadap Samudra Hindia yang biru tak berujung. Matahari mulai turun, melukis langit dengan warna jingga, merah muda, dan ungu. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Adrian, suaranya lembut, tangannya menggenggam tangan Alina. Alina terdiam sejenak, menatap ufuk. "Aku sedang memikirkan tentang akhir dan awal," jawabnya. "Tentang bagaimana sebuah cerita harus berakhir agar cerita lain bisa dimulai." Dia kemudian menceritakan segalanya kepada Adrian. Tentang pernikahannya, pengkhianatan, balas dendamnya, dan berita yang baru saja ia terima. Ia tidak menyembunyikan apapun, termasuk bagian-bagian tergelap dari hatinya, rasa sakit dan kemarahan yang pernah menguasainya. Adrian mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Ketika Alina selesai, ia menariknya ke dalam pelukannya. "Kamu tidak perlu membawa beban itu sendirian lagi," bisiknya. "Masa lalumu tidak mendefinisikanmu, Alina. Apa yang kamu bangun dari puing-puing itulah yang mendefinisikanmu. Dan kamu telah membangun sebuah kerajaan, bukan hanya dari gedung, tapi dari kebaikan dan kekuatan." Saat itu, di bawah langit senja Bali, Alina merasakan beban terakhir terangkat dari pundaknya. Kematian Baskara bukanlah penutup yang ia cari, karena ia sadar ia tidak lagi membutuhkannya. Penutup yang sebenarnya adalah momen ini, duduk di samping pria yang mencintainya apa adanya, merasa aman, merasa utuh, dan menatap masa depan yang cerah. Keadilan telah berjalan dengan caranya sendiri. Penderitaan para pendosa telah mencapai titik akhirnya di senja kehidupan mereka yang muram. Mereka telah menjadi hantu, gema yang memudar dari masa lalu. Sementara Alina, ia telah menemukan fajarnya. Dia menatap Adrian, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia membiarkan dirinya sepenuhnya rentan. "Aku mencintaimu," katanya, dan kata-kata itu terasa benar, terasa seperti pulang ke rumah. Adrian tersenyum, senyum yang mencapai matanya. "Aku juga mencintaimu, ratuku." Mereka duduk di sana dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari menghilang di bawah cakrawala, mengetahui bahwa besok, matahari yang sama akan terbit kembali. Dan bagi Alina Larasati, setiap matahari terbit adalah janji akan awal yang baru, sebuah kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, sebuah kebahagiaan yang ia raih dengan susah payah dan pantas ia nikmati sepenuhnya. Ceritanya tidak berakhir dengan balas dendam. Ceritanya baru saja dimulai dengan cinta dan kedamaian.